Pertanyaannya, apakah kebijaksanaan itu bisa diperoleh secara instan? Atau memang harus melalui proses yang continue? Nah, jadi mungkin kalau dicelup langsung jadi gitu berarti. Instan. Iya, iya, baik. Dalam Dharma ini sebetulnya kan keterampilan ya, keterampilan berpikir, kita ini dilatih untuk keterampilan berpikir. Misalnya sekarang badan, dilatih keterampilan melakukan badan yang tidak melanggar kemoralan misalnya. Jadi Pancasila Buddhis minimal, 8 sila, itu sebetulnya adalah latihan keterampilan. Termasuk mengendalikan ucapan, ini adalah keterampilan. Kemudian pikiran, ini juga keterampilan. Kita harus melatih pikiran kita itu untuk menyadari bahwa hidup adalah saat ini. Kebahagiaan di dalam Dharma sesungguhnya adalah ketika batin juga menjadi netral, bukan karena adanya ketamaan, tetapi ketika batin menjadi netral, yang itu disadari dengan saat ini saya sedang apa, dan itu butuh dilatih, ya, tidak mendadakan begitu. Karena itu, bagaimana sekarang latihannya? Supaya Anda bisa hidup dengan damai, tenang, dan bahagia, latihannya adalah sering mengulang di dalam batin kalimat, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang telepon, saat ini saya sedang apa saja, ada jalan, bekerja, dan lain-lain. Karena yang membuat Anda tidak bahagia itu adalah pikiran yang melekat dengan masa lalu maupun masa depan. Tidak hidup pada saat ini. Tapi kalau kita sudah menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, supaya yang baik kita perbaiki lagi, kita tingkatkan di masa sekarang, yang buruk kita perbaiki di masa sekarang, kemudian di masa depan kita juga yang baik kita mulai dari saat ini kita kerjakan, yang buruk kita mulai saat ini kita hindari, maka itulah nanti kita akan selalu sadar saat ini saya sedang apa, dan itu akan timbul kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, sebagaimana yang nanti dialami oleh mereka-mereka yang akan menyelesaikan kehidupannya hanya di sini saja, karena dia sudah bisa mengendalikan keinginannya dan bisa tidak terlahir kembali karena dia hanya selalu sadar saat ini saya sedang apa. Ya, mungkin itu sebagai jawabannya. Silahkan Saudara Robi. Terima kasih Bante. Begitu ya Desi. Lalu ada pertanyaan dari tidak bernama. Ya, ada di Q&A ini. Izin bertanya Bante, apakah dengan praktek meta bawana kita bisa merealisasikan kebahagiaan tertinggi atau nibbana? Nah, kalau tadi barusan saya jawab di sini adalah ketika kita bisa menyadari saat ini saya sedang apa. Jadi pencapaian pencerahan itu adalah pengembangan kesadaran secara maksimal. Saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang bertindak. Jadi pengembangan meta itu adalah salah satu dasar untuk menyadari saat ini sedang apa, tapi bukan hanya satu-satunya. Karena harus dikembangkan lagi pada kesadaran setiap saat sedang berpikir, berbicara, maupun bertindak. Ya. Dan kalau di dalam Dhamma, terutama Karania Metta Sutta dikatakan bahwa mereka yang selalu sadar ketika sedang duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring, selagi tiada lelah, mereka inilah yang tidak akan terlahir di rahim manapun juga. Jadi tidak terlahirkan kembali. Di Karania Metta Sutta ada seperti itu karena dasarnya adalah pengembangan cinta kasih yang dikembangkan lagi pada kesadaran setiap saat selagi tiada lelah. Silahkan pertanyaan berikut. Wow, keren. Terima kasih Bante ya. Lalu ini ada pertanyaan berikutnya, live lagi Bante. Kita kasih kesempatan kepada salah satu peserta kita hari ini, namanya Harita. Silakan Harita. Ya. Boleh dibantu panelis untuk di open mic-nya Harita ya, mau nanya langsung. Wandami Bante, semoga sehat selalu. Bante, saya berpegang pada nerimo ing pandum. Tapi sebagai manusia yang belum mencapai kesucian, kadang sulit untuk memaafkan. Dengan adanya itu sakit di batin, itu kan berarti saya menciptakan kilesa baru.
apa resep agar saya bisa dengan cepat memaafkan diri sendiri sehingga mengikis kilesa-kilesa yang lama. Makasih Bante. Iya, baik. Jadi menerima itu tadi sebetulnya bahasa Perancis ya. Mungkin Pak Robi kalau belum tahu, nerimo ing pandum itu bahasa Perancis dari menerima segalanya sebagai bagian dari diri sendiri atau bagian. Jadi milik. Memang kalau milik ya menjadi milik. Kalau bukan milik dia tidak akan pernah menjadi milik. Ini ibaratnya kalau kita punya dompet. Kalau dompet itu menjadi milik, maka walaupun ketinggalan di kamar mandi umum, misalnya di toilet umum, dia nanti bisa kembali ke rumah. Karena memang dompet itu dengan segala isinya masih menjadi milik. Tapi kalau sekarang dompet itu sudah bukan milik, maka walaupun di rumah juga bisa hilang. Sampai kita juga nggak tahu ini diambil siapa di rumah, rasanya nggak ada orang datang, tapi kok bisa hilang. Nah, artinya semua yang milik menjadi milik kita. Itu nerimo ing pandum itu seperti itu. Nah, kadang itu yang nanti dikatakan kalau di awal itu tadi saya mengucapkan nerimo ing pandum itu adalah ya sudah memang dia begitu. Itu kalimatnya. Mantranya ya sudah memang dia begitu. Tapi kadang namanya manusia kan masih ada jengkelnya, masih ada emosinya, ya itu yang tadi saya katakan. Tiap kali kita ngomong, mungkin tadi muka kita masih jelek, emosinya masih tinggi, ya enggak apa-apa. Tapi minimal kita mengulang kalimat yang positif ini. Ya sudah, memang dia begitu. Karena pada prinsipnya, pikiran itu tidak bisa berisi dua hal dalam satu saat. Ketika Anda berpikir positif, Anda tidak bisa saat itu berpikir negatif. Jadi ketika Anda, ya sudah dia seperti itu. Pikirannya hanya ada itu, tapi berikutnya mungkin saat yang berikutnya, momen berikutnya, baru ada sebetulnya aku jengkel sekali, aku benci nih sama dia. Tapi ya sudahlah, dia memang seperti itu. Ditekan lagi dengan kalimat itu lagi. Tapi aku ya nggak suka, ya sudahlah dia seperti itu. Yang tadi saya katakan muka kita ya jelek sekali, kita tapi yang mengulang dengan emosi, ya sudahlah seperti itu, ya sudah. Cuma nanti lama-lama akhirnya kalau kita banyak simpanan di bawah sadar kalimat ya sudahlah seperti itu, ya sudahlah, maka kita akan lebih menerima kenyataan itu sebagaimana adanya lebih cepat. Dan ketika kita bisa menerima kenyataan dengan lebih cepat, kebahagiaan datang pun juga lebih cepat. Tapi ingat, menerima kenyataan itu hanya awal, ya, karena kita tidak bisa mengubah kenyataan. Kita hanya bisa mengubah pikiran kita, keinginan kita. Tahap yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan, meningkatkan, memperbaiki kenyataan yang ada itu supaya menjadi lebih baik dan lebih membahagiakan. Yang tadi saya katakan seperti benih teratai, ketika dia jatuh ke lumpur, ya sudahlah memang begini, nerimo ing pandum, bahwa ya sudah memang saya harus ada jatuh di lumpur. Tapi kemudian saya harus memanfaatkan lumpur ini untuk tumbuh dan bahkan tidak mengotori bunga saya, tidak mengotori daun saya, karena daun teratai tidak lagi kena lumpur, bahkan juga bunganya tidak terkena airnya. Ya, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban untuk Ibu Harita. Terima kasih. Terima kasih, Saya kembalikan Saudara Robi. Ya, terima kasih Bu Harita. Pertanyaannya menarik sekali ya. Nah, ini satu lagi terakhir Bante. Ya, satu pertanyaan terakhir. Karena kita sampai jam 4:40 ya. Ini pertanyaan dari YouTube. Nah, pertanyaannya diketik panjang, jadi saya baca pelan-pelan ya. Dari seorang sahabat kita namanya Jackson Liman. Wandami Bante, saya Liman dari Surabaya. Saya memiliki teman atau saudara yang biasanya ada kesempatan berdana untuk wihara. Ada orang tua dari temannya yang meninggal, di mana teman atau saudara kita ini tidak berada di tempat langsung. Dan teman atau saudara ini menelpon saya yang berada di tempat langsung untuk berdana. Mereka bermaksud ingin berdana dalam jumlah yang cukup besar, tapi berhutang dulu sama saya, Bante, dan janjinya nanti ditransfer. Tapi setelah saya sampaikan dananya dan sekian lama waktu berlalu dan juga telah saya ingatkan mengenai dana tersebut, teman atau saudara saya ini selalu mengabaikan pesan. Bahkan terkadang mengeluarkan kata-kata yang kurang enak didengar seolah-olah tidak mau membayar mengenai utang berdana. Oh, jadi ada orang yang berdana tapi
ngutang dulu. Dan cukup lama sekali, berbulan-bulan baru dibayarkan Bante. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggapi teman atau saudara yang seperti ini? Nah, itu pertanyaannya. Baik. Tunggu sebentar. Dengan melihat untuk pertanyaan selanjutnya boleh baca. Oke, itu aja Bante. Bagaimana baik, caranya? Jadi memang niatnya orang itu mau berdana, jadi baik juga niatnya berdana, cuman karena tidak langsung dan mungkin juga tidak tahu nomor rekening dari keluarga mendiang, akhirnya dia titip, kamu berbuat baik dulu ya atas nama saya hutang dulu. Oke. Nah, sebetulnya orang ini, katakanlah si A, si teman tadi, itu punya niat baik. Kemudian dia mengkondisikan Anda juga berbuat baik. Nah, kalau Anda waktu itu juga berdana, ya oke lah diutangi X rupiah, oke, saya kasihkan. Kan toh nanti bisa dibayar. Anda sebetulnya sudah melakukan perbuatan baik. Karena Anda dikondisikan oleh si A, teman Anda itu. Nah, satu ketika setelah selesai, lalu Anda ya nanyain, dulu dananya yang saya pinjemin kemana nih? Kok nggak dibayar? Dia menghindar. Mungkin dia menghindar itu banyak sebab ya. Kita kalau sekarang ini kita berpikir netral, maka mungkin hari itu dia pas nggak punya uang. Sehingga dia menghindar. Kalau kita berpikir negatif, wah orang mau pinjam kok sekarang nggak mau bayar. Nah, kita sebetulnya sedang menanam karma buruk ya di kesempatan lain. Jadi tadi ini sudah selesai, Anda dikondisikan si A untuk berdana, itu Anda berbuat baik, si A juga berbuat baik, ini sudah selesai. Kemudian momen berikutnya, sekarang Anda nagih, si A belum bayar. Si A memang betul-betul tidak punya uang, maka si A sebetulnya tidak melakukan karma buruk. Tapi ketika Anda menuduh dia ataupun berpikiran dia itu tidak membayar, sebetulnya Anda berpikir negatif, itu Anda sedang menanam karma buruk. Kemudian di saat yang berikutnya, mungkin ditagih lagi, tapi si A tidak mau bayar lagi. Karena ini sebetulnya si A memang baru males bayar, karena merasa, kamu ini nagih-nagih kayak tidak percaya sama saya. Ini kalau dia malas bayar, padahal punya, sebetulnya si A ini bikin karma buruk. Dan kemudian Anda terkondisi, dasar nih, lain kali saya tidak mau minjemin lagi. Sebetulnya Anda juga sedang bikin karma buruk. Kemudian nanti si A akhirnya bayar, ini kan ternyata si A ini bayar. Nah si A bayar ini sebetulnya, ya sudah selesai, karena memang dia niatnya mau bayar, dia bikin karma baik. Anda gimana nih? Pak, karma baiknya ini Anda tanggapi nggak? Kalau Anda tanggapi, ya baguslah, akhirnya kamu sudah bayar, semoga kamu berbahagia, karma baik, memetik buah karma baik, dan menanam juga karena Anda punya pikiran yang positif. Tapi ketika Anda setelah ditagih berkali-kali, akhirnya baru bayar, dasar lain kali saya nggak mau, Anda menanam karma buruk. Jadi ini jalan terus seperti itu. Nah sekarang bagaimana di masa depan ya terserah Anda. Kalau sekarang Anda berpikir, wah aku dititipi lagi, ya enggak apa-apa. X rupiah, aduh bagi saya X rupiah besar. Aku nggak punya uang nih, aku setengah X saja ya. Anda anggap dana, kamu bayar ya bagus, saya tidak dibayar ya terserah. Jadi Anda anggap juga berbuat baik kepada mendiang itu. Tidak apa-apa, seperti itu. Ya, nah, jadi ini karena ini jangka panjang, maka karma baik karma buruknya ini ya jalannya bergantian terus. Nah, sekarang kita yang harusnya punya cara berpikir yang positif. Itu yang tadi dikatakan, memang dia begitu. Nah, jadi ketika Anda disuruh, kamu danakan ya, atas nama saya, oke, memang dia orangnya suka seperti itu. Wah ini dananya X rupiah, aduh agak besar. Ya memang dia begitu, tapi ya sudahlah kalau sampai ini nggak dibayar, ya saya enggak apa-apa, ini kan juga berdana untuk orang meninggal. Saya juga berbuat baik, ya sudah. Tapi kalau saya terlalu besar, ya saya kurangi setengah X misalnya, atau hanya 75% dari yang dia minta misalnya. Kemudian dia ditagih, mana nih dana yang kemarin untuk si mendiang air itu? Aku belum bisa bayar. Oke, memang kamu suka begitu. Jadi kita pancarkan pikiran netralnya saja.
Jadi kalau dia mau berpikir negatif, itu urusannya dia. Jangan kita mengkondisikan pikiran negatifnya dia itu juga masuk ke kita. Yes, memang dia begitu, tapi nanti lain kali saya tagih lagi kalau ketemu. Tagih lagi. Belum kamu ini kayak orang utang nggak percaya saja. Oke, memang kamu suka begitu. Jadi kita di dalam batin ulangi kalimat itu saja. Sampai nanti akhirnya bayar. Nah, memang dia begitu, suka bayar agak lambat. Dan kita berpikir netral terus, karena kita bisa menerima dia dengan kenyataan seperti itu. Ini butuh latihan juga, ini butuh keterampilan. Semakin Anda sering mengucapkan kalimat ini, semakin bahagia juga hidup Anda. Entah Anda sebagai anak muda yang masih kuliah, atau berkumpul dengan orang tua yang mungkin kadang orang tua tidak menyenangkan, menjengkelkan, ataukah Anda sudah suami istri, ataukah Anda yang punya anak yang menjengkelkan, dan lain sebagainya. Kalimat memang dia begitu, itu sangat mempermudah hidup Anda bergaul dengan siapapun juga. Bahkan dengan binatang pun juga sama. Kadang-kadang orang menganggap binatang itu mainan, padahal dia bisa gigit Anda. Ya memang dia begitu. Tapi kalau enggak Anda digigit binatang, senangan Anda, misalnya kucing atau anjing, langsung tabok itu dia. Dasar ini binatang nggak bisa disayang-sayang. Tapi kalau kita, ya memang dia begitu. Akhirnya kita bisa memaklumi, memang dia bukan mainan, dia juga punya maunya sendiri, dia juga punya moodnya sendiri. Bahwa kalau dia moodnya baru nggak enak, di Anda main-main ya dia akan gigit. Dengan cara seperti itu kita jadi tenang hidup ini. Dan ini latihan, ini mental kita ini butuh dilatih, bukan mendadak seketika muncul. Cuman nanti lama-lama kita jadi terbiasa dan ditanya, kapan kamu merasa stres terakhir? Nggak inget tuh, sudah lama. Sejak saya ngomong, memang dia begitu itu, di semua segi ya, memang dia begitu, baik dia manusia, baik dia benda, baik dia binatang, baik dia alam, misalnya, wah ini sekarang kok jadi banjir gini, ya memang begitulah. Kok akhirnya saya jadi tenang ya, tidak terlalu mikir apa-apa, malah saya sekarang lebih bijaksana untuk bersikap, menyikapi setelah satu kejadian itu muncul. Jadi setelah mobil saya kebanjiran, saya menjadi bijaksana untuk menyikapi mobil yang kebanjiran, tidak pakai emosi lagi, dan seterusnya. Ya, inilah yang perlu dilatih, mudah-mudahan akan memberikan manfaat, sehingga Anda nanti ketika dikondisikan diutang lagi untuk berdana, Anda sudah nggak emosi, nggak keberatan, karena Anda menyadari, yes memang dia begitu. Begitu, terima kasih. Silakan Pak Robi. Terima kasih Anu Modana, Bante, teman-teman. Mari kita kasih tepuk tangan virtual ya. Ada di sana tepuk tangan virtual buat Bante Utamo atas pemaparannya yang mendalam tapi disampaikan dengan sederhana sehingga kita bisa memahami. Terima kasih banyak Anu Modana, Bante. Semoga Bante selalu sehat dan berbahagia. Semoga semuaku bahagia. Semoga semua makhluk bahagia.